Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin bahwasanya dua susunan kata ini adalah kata syukur, penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Sangat beruntung seorang muslim yang memahami dua susunan kata ini dan selalu menjadikan hal yang membasahi lidah dan bibirnya, karena Allah telah kekalkan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, maka sungguh siksaanku sangat pedih. Dengan sangat ringan untuk diucapkan di lidah, tapi semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, makanan, minuman, pakaian, apa saja yang kita butuhkan di dunia ini akan dipenuhi, serta juga puncaknya kita akan dapatkan balasan yang sempurna karena banyak bersyukur di surga abadi di akhirat sana. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu saja dengan berharap juga Allah memberikan apa yang telah dijanjikan sesuai dengan sabda beliau, siapa yang mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salam dan rahmatnya kepada seorang hamba, maknanya kebutuhannya akan dipenuhi, dosanya akan dimaafkan, serta juga akan menjadi solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Baik saudaraku seiman, sebulan sekali memang ada kajian membedah buku 80 langkah cerdas selamat dari siksa neraka yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah menyelesaikan dari 80 langkah itu 23 langkah. Dan pertemuan yang lalu kita sudah membahas langkah ke-22, langkah 23, yaitu masalah iman dan juga takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan masuk langkah ke-24. Langkah cerdas menurut Syekh Muhammad Al-Misri agar selamat dari siksa neraka, yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad ini saudaraku seiman banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan kita membiarkan sebagian pihak yang coba mencoreng kehormatan, kemuliaan ibadah ini. Mereka coba mencap dan menanamkan di tengah-tengah umat Islam agar jihad itu dipandang sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, merusak, menghancurkan, membunuh, menumpahkan darah, dan seterusnya. Dan semua ini tentu sangat bertolak belakang dengan dasar penjelasan Al-Quran dan Sunnah berhubungan dengan jihad. Jihad adalah perang suci. Bagaimana kita membela Allah dan Rasulnya serta agama yang telah dibebankan kepada kita sebagai panduan hidup, yaitu agama Islam. Dan ini sudah dilakukan oleh para nabi-nabi dan rasul. Bukan ibadah yang baru. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di bumi ini hanya satu saja, yaitu agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Imran, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya al-Islam. Kita sebagai muslim kita sangat yakin Nabi Isa muslim, Nabi Musa muslim, Ibrahim muslim, dan semua nabi-nabi muslim. Tidak ada agama lain. Jadi apa yang kita anut sekarang bukan agama baru. Agama memang satu-satunya yang Allah turunkan. Perbedaan antara rasul-rasul di syariatnya. Hukum-hukum yang mungkin Allah tambahkan pada saat datang seorang rasul yang baru, atau Allah hapus, atau Allah pertahankan. Jadi Al-Quran pun bukan kitab yang baru. Kitab melengkapi kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Ada Suhuf Nabi Ibrahim, ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, dan Al-Quran menyempurnakan semua itu dari para nabi-nabi yang mulia ini alaihimussalatu wassalam. Jadi sebenarnya dalam syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala ada hukum-hukum yang bertahan. Ada juga yang dihapus, ada yang ditambahkan. Tapi jihad salah satu hukum Allah yang bertahan di semua masa.
Di semua nabi dan rasul ada hukum ini. Dan tidak ada satupun nabi dari 25 nabi dan rasul yang kita wajib tahu kecuali mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad bukan disyariatkan untuk merusak sebagaimana para orang orientalis menanamkan itu di tengah-tengah pemuda kaum muslimin. Jihad adalah merupakan perang suci. Kapan agama ini dicoreng, Allah dan Rasulnya dihina, maka pastilah kita akan berperang. Saya pernah berbicara dengan seorang Nasrani di pesawat satu waktu, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya waktu itu, dan pas waktu itu kejadian 11 September. Dan saya sengaja memang menanyakan ke orang itu setelah kenalan dan tahu ternyata dia orang Nasrani. Saya tanya, dan itu mayoritas orang yang duduk di sekitar kami mendengarkan. Sekarang pun saya menceritakan ke Bapak Ibu tentang kejadian ini. Lalu saya katakan, bagaimana pendapat Bapak tentang Islam? Kurang lebih 20 menit Bapak ini menyampaikan semua keburukan tentang Islam. Tidak ada satupun yang baik. Islam itu garis keras, Islam itu suka membunuh, Islam itu merampas hak orang lain, segala macam hal yang buruk. Terlebih lagi pada saat 11 September itu, ciri-ciri yang seperti sedang ceramah sekarang ini dianggap pelakunya. Ya. Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, dan segala macam, ini pasti cap teroris pada saat itu. Alhamdulillah sudah Allah hilangkan sekarang. Tetapi pada saat itu seperti itu. Apalagi dia melihat saya, maka dia tambah semangat untuk menyerang pada saat itu. Saya menjadi pendengar yang baik. Setelah 20 menit saya katakan, Bapak sudah selesai? Dia bilang, ya sudah. Itu tadi tanggapan Bapak tentang agama saya. Bisa saya jelaskan tentang agama saya? Maka dia mengatakan, silakan Pak. Maka saya ceramai dia 40 menit setelah itu. Iya. Alhamdulillah saya berbicara pada saat itu, saya katakan, saya mau tanya Pak, dalam agama Kristen ada perang suci nggak? Dia bilang ada. Kapan terjadi itu? Dia bilang kalau agama kami dicoreng. Kalau Injil kami dihina. Ya, Tuhan kami dihina. Saya katakan dalam Islam pun sama. Kami punya jihad. Itu perang suci. Tidak masuk akal dan tidak adil kalau perempuan kami dihina, diperkosa, Quran kami atau kitab suci kami dihina, agama kami dihina, seseorang di antara kami dibunuh, tumpahkan darahnya secara zalim, lalu kami diam. Dia katakan, iya benar. Saya bilang, itulah jihad. Kalau ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan jihad ini dengan bom dirinya misalnya, atau merusak fasilitas umum, itu sama sekali tidak membawa Islam. Dan baru saja saya diundang di salah satu podcast juga yang besar. Kemudian saya tidak usah sebutkan. Kemudian dia menanyakan tentang masalah bagaimana persepsi orang tentang Islam. Banyak orang menganggap kaum muslim itu sepertinya momok yang menakutkan lah. Lalu saya katakan kalau itu benar, kita ketemukan saja dengan fakta. Indonesia alhamdulillah 82% muslim. Apakah ada orang non muslim di sini yang diganggu oleh tetangganya misalnya? Karena ini non muslim, matikan aja lampunya, rampas aja mobilnya, pukulin aja dia. Tidak ada tuh. Faktanya nggak ada. Dan di semua negara Islam, di Malaysia, di Brunei, di Saudi, tidak ada tuh orang non muslim yang diganggu. Sama sekali. Mereka bahkan bisa berekonomi, mereka berumah tangga, bahkan mayoritas ekonomi Indonesia dikuasai oleh kaum muslimin. Berarti kalau ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Islam dan membawa jihad dengan membom dirinya, merusak fasilitas ini, dia pribadi. Tidak pernah ada satupun ulama yang mendukung masalah ini kalau memang mereka kembali kepada referensi yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun dalil yang membolehkan seorang muslim membunuh dirinya. Kita menyerang musuh ya. Di saat kita menyerang musuh dan ternyata kita terkena serangan musuh karena menyerang, maka itu tidak ada masalah. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak sekali keutamaan. Begitu juga tentu dalam Al-Quran terlebih dahulu sebelum Nabi SAW banyak sekali dalil-dalil tentang masalah dianjurkannya berjihad. Lalu saya katakan kepada orang itu, kalau kami dalam Islam perlu Bapak tahu, dalam Islam itu jihad tidak sembarangan. Kalau kami akan berperang, kami tidak akan membunuh wanita. Karena Nabi kami melarang kami membunuh wanita, membunuh anak-anak, merusak fasilitas umum, membunuh hewan-hewan. Kami nggak boleh mutilasi. Kami tidak boleh membakar. Dan sekian banyak syarat-syarat jihad saya sempat jelaskan kepada orang tersebut. Intinya dia terdiam dan dia menerima semua itu. Pada saat kami akan berpisah, turun dari pesawat, dia salaman, dia mengatakan terima kasih Pak sudah menjelaskan kepada saya tentang Islam.
Kemudian dia bilang, saya juga punya Quran terjemahan di rumah, saya akan terus pelajari. Ya mudah-mudahan dapat jadi sebab hidayahnya. Tapi seperti itulah banyak orang yang salah faham. Subhanallah, kejadian di Gaza dan di Palestina di hari sekarang memberikan gambaran kepada kita siapa teroris yang sebenarnya. Umat Islam dibantai, umat Islam dihancurkan rumahnya, tanpa melihat lagi, tanpa ada lagi perasaan kemanusiaan. Ya. Mereka sudah tidak lagi melihat bahwasanya, oh kalau anak-anak kesian, tidak ada lagi. Dengan bangganya orang-orang Yahudi mengatakan, kalau saya membunuh sekarang satu anak Palestina, berarti saya membunuh satu teroris di masa depan. Langsung memvonis semua muslim, walaupun belum belajar, itu teroris. Dan itu disebarluaskan. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memenangkan agamanya. Jihad ini teman-teman jangan merasa alergi untuk didengar dan dibahas. Justru harus dibahas, supaya orang faham, oh ternyata jihad itu seperti ini. Dan kalau terjadi orang-orang atau oknum tertentu yang menggunakan atau menunggangi jihad untuk merusak citra Islam, kita bisa membantahnya. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi di awal bahasan kita berhubungan dengan masalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jihad tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, jihad tidak akan pernah berhenti. Kalau dia redam di satu wilayah, maka dia akan terbuka di wilayah yang lainnya. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Bahkan ulama di masa sekarang mengatakan luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan jihad begitu lama sampai puluhan tahun itu di Palestina. Berarti ada nilai plus bagi masyarakat di sekitar itu. Harusnya Allah pindah-pindahkan. Tapi begitu lama, 75 tahun lebih mereka dijajah. Tapi Allah belum pindahkan ke wilayah lain. Pindah beberapa titik di yang lain kemudian redam lagi. Tapi di sana tidak redam. Bahkan di hari-hari sekarang perlu saya bahasakan dan perlu difahami Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah terpengaruh dengan apa yang Anda lihat dengan kasat mata Anda. Oh kasat mata umat Islam di sana rusak rumahnya, hancur semua, hilang hartanya, segala macam. Kita kalau begitu seperti orang yang awam, tidak faham tentang agama kita. Di mata mereka kita telah dihancurkan. Di mata kita telah menang. Karena perang di jalan Allah yang dijadikan target utama adalah mati syahid. Tidak ada satupun mujahid masuk dalam medan perang berharap kembali. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia berharap mati. Bahkan di antara mereka kalau pulang tidak sempat mati, mereka sedih. Kisah di Badr, kisah di Uhud, kisah di peperangan Nabi SAW, Fathi Makkah, Hunain, Tabuk, dan seterusnya peperangan banyak di antara korban-korban kaum muslimin yang meninggal mati syahid. Yang belum sempat mati syahid merasa sedih. Dan mengatakan berita gembira buat mereka. Telah mendahului kami. Berapa banyak pujian para sahabat tentang jenazahnya Hamzah, tentang Mus'ab, tentang sahabat-sahabat yang mati syahid ridwanullah alaihim. Mereka sangat bangga dengan itu. Kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia karena tidak sempat hadir di Badr. Karena waktu itu Badr, Nabi SAW tidak mewajibkan sahabat untuk jihad, tapi hanya mengatakan seluruh harta umat Islam yang telah dirampas di Mekah oleh tokoh-tokoh Quraisy sudah dijadikan barang dagangan oleh tokoh-tokoh Quraisy, oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Al-Walid dan seterusnya, itu dijadikan barang dagangan. Dan sekarang barang dagangan itu datang dari negeri Syam, mau pulang ke Mekah, dijaga hanya dengan 40 prajurit. Kata Nabi SAW, kita harus mengambil kembali, karena itu harta umat Islam. Ini bukan masalah perampasan harta. Sekaligus kita bantah kalau dianggap jihad adalah perampasan harta. Mereka yang telah merampas harta kaum muslimin dan kita dianjurkan mengambil kembali hak kita. Maka waktu itu keluarlah 314 orang bersama Nabi SAW menuju ke Badr. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengatur hal yang berbeda pada saat itu. Luputlah kafilah dagang Abu Sufyan dijaga oleh 40 prajurit dari kaum muslimin. Kemudian Abu Sufyan sempat menyurat ke Mekah, lalu keluarlah 1000 orang pasukan dari Mekah, semuanya pasukan perang. Sementara 314 ini hanya orang yang menahan kafilah, artinya ala kadarnya saja mereka keluar, bukan seperti prajurit perang yang sudah punya persiapan, perlengkapan senjata yang lengkap, perisai dan segala macam. Maka pada saat itu kuasa Allah SWT bertemulah dua pasukan antara pasukan Quraisy 1000 orang lawan pasukan muslimin 314 dan dimenangkan oleh kaum muslimin serta 70 tokoh-tokoh Quraisy semuanya mati di saat itu. Tidak tertinggal di Mekah dari pembesar Quraisy kecuali satu orang saja, Abu Sufyan, yang kebetulan berhasil lolos karena dia memimpin kafilah tersebut. Dengan hikmah Allah SWT karena nanti dia akan masuk Islam dan dari keturunannya kita tahu ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi amir atau menjadi gubernur di masa Umar dan Uthman
selama 20 tahun memimpin negeri Syam dan 20 tahun juga menjadi khalifah. Dia pendiri Umayyah atau dinasti Umayyah. Jadi ada hikmah Allah SWT yang dijaga di situ. Yang jelas pada saat itu Bapak Ibu sekalian satu-satunya peperangan yang dihadiri oleh malaikat dan malaikat ikut berperang. Tentu malaikat hadir di banyak peperangan termasuk perang Hunain setelah pembebasan kota Mekah, tapi mereka tidak ikut berperang. Cuma di perang Badar mereka ikut berperang. Dalam sebuah riwayat Bukhari kata Nabi SAW kepada para sahabat setelah mengumpulkan jenazah-jenazah orang kafir dan memisahkan dengan jenazah kaum muslimin, maukah kalian melihat bedanya korban-korban kalian dengan korban para malaikat? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian lihat leher musuh tertebas dan ada luka bakarnya, serta jari-jari mereka putus dan juga ada luka bakar, itu adalah korban para malaikat. Karena Allah telah turunkan dalam firman-Nya, "Fadribu fawqal anaki wadribu minhum kulla banan." Tebas leher-leher orang kafir itu, kata Allah kepada para malaikat, dan potonglah jari-jari mereka. Jadi hadir malaikat. Yang terjadi, pada saat itu kaum muslimin sangat gembira. Karena mereka ternyata bisa mengalahkan pasukan besar, dan mereka sebagian orang-orang Quraisy yang ikut di perang Badar tahu di pasukan Quraisy ini ada memang prajurit-prajurit inti. Kekuatan mereka memang dalam militer itu dikenal. Oh, ini prajurit punya kelebihan ini dan itu. Mereka kenal karena mereka sebelum masuk Islam juga penduduk Mekah. Subhanallah. Yang terjadi, Anas bin Nadhr, kembali kepada tokoh yang saya ingin sampaikan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, waktu pulang pasukan dari perang Badar, peperangan pertama bersama Quraisy tidak saya ikuti, maka saya bersaksi di hadapan Anda, kalau seandainya terjadi lagi peperangan yang selanjutnya antara Anda dengan Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy, maka saya akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik dari diri saya. Subhanallah, 1 tahun setelah itu, perang Badar terjadi tanggal 15 Ramadhan, tahun 2 Hijriah, kemudian tanggal 16 Syawal, tahun 3 Hijriah terjadi perang Badar, tepatnya di hari Sabtu. Waktu itu Anas bin Nadhr mengetahui akan terjadi peperangan, maka dia betul-betul ingin menjalankan niatnya. Intinya di perang Uhud cukup panjang kisahnya. Di awal peperangan kaum muslim menang, kemudian setelah 43 pemanah Nabi SAW melanggar titah Nabi, karena Nabi SAW mengatakan jangan turun dari gunung ini walaupun kalian melihat jenazah kami dipatok oleh burung-burung gagak. Tapi mereka turun karena mereka bukan niat berkhianat, mereka hanya ingin membantu mujahidin yang lain untuk mengumpulkan harta rampasan perang dan diserahkan kepada Nabi SAW untuk dibagi. Tapi ini pelanggaran, karena tidak boleh mereka melakukan itu. Terjadilah perubahan, terkalahkan kaum muslimin. Waktu muslimin terkalahkan pada saat itu dan cukup banyak korban, sekitar 70 orang. Rupanya ada satu orang Quraisy bernama Ibnu Qami'ah. Orang ini dia sempat melihat Nabi, dan Nabi jatuh dalam sebuah lubang di bagian dekat Gunung Uhud. Dia menghantam kedua pundak Nabi dengan pedang, kemudian dia pun terpukul mundur oleh Talha. Kata Nabi SAW, aku merasakan sakit hantaman pedang itu selama sebulan. Karena kerasnya dia memukul pundak Nabi SAW. Lalu dia terpukul mundur oleh Talha. Begitu dia terpukul mundur, dia melihat Mus'ab ibn Umair, sahabat Nabi yang sangat tampan, mirip sekali dengan wajah Nabi, memegang bendera. Lalu dia membunuh Mus'ab dengan memotong tangannya dan membunuhnya. Kemudian dia sebarkan berita, kalau aku telah membunuh Muhammad. Tersebar seperti virus di perang Uhud, kalau Nabi SAW telah terbunuh. Umar bin Khattab menceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih, dia dengan Sa'ad bin Mu'ad, dua-dua sahabat ini orang yang sangat luar biasa, sangat pemberani dan sangat kuat imannya. Tidak ada yang ragu dengan Umar dan juga Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Mengatakan, kami pun meletakkan pedang kami di kancah peperangan karena pada saat itu kami sudah putus asa, karena baru tahun ketiga Hijriah Nabi sudah meninggal. Sampai akhirnya lewat di hadapan kami Anas bin Nadhr, yang tadi menjadi tokoh kita ini. Lalu Anas, satu orang ini ingin menyerang 2.800 pasukan Quraisy sendirian. Karena waktu itu pasukan Quraisy 3.000 orang. Ada 200 pasukan Khalid bin Walid di sebuah lembah yang berhasil menyerang dari belakang dan mendirikan kembali bendera ke orang-orang Quraisy. Ada 2.800 orang yang melarikan diri. Ya, kemudian mereka kembali lagi. Setelah itu Anas bin Nadhr menghenuskan pedangnya pada saat melihat kaum muslimin justru mulai melemah. Dia menuju ke wilayah yang ada 2.800 pasukan Quraisy itu, melewati Umar dan Sa'ad. Lalu Umar mengatakan, hai Anas, kau mau kemana? Dia mengatakan, saya akan menuju ke surga. Demi Allah saya mencium bau surga di Uhud, maka saya akan berperang. Lalu kata Umar bin Khattab, saya pun bertanya kepadanya, dan kemudian dia menjawab, jawabannya membuat semangat kami kembali untuk berperang.
Saya mengatakan, wahai Anas, tapi Rasulullah SAW telah terbunuh. Maka Anas dengan tegasnya mengatakan, kalau begitu, berdirilah dan terbunuhlah bersamanya. Lalu kemudian kata Umar dan Sa'ad, kami pun tiba-tiba semangat kembali. Iya ya, kalau memang Nabi sudah terbunuh, kenapa kita nggak mati bersama-sama beliau? Maka pada saat kami berusaha berdiri dan mengejar Anas, kami tidak mampu. Anas sudah lari sendirian, satu orang menyerang sampai beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Terbakar semangat yang luar biasa seperti ini. Kenapa? Karena mereka tahu tentang keutamaan perang itu. Target utamanya mati. Akan sangat beda antara pasukan muslimin yang ingin mati dengan pasukan kafir yang memang ingin hidup. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menulis surat kepada panglima perangnya Persia di saat akan menyerang Persia pada saat itu. Dia ditarik oleh Umar bin Khattab dari negeri Syam untuk menguatkan pasukan di Persia. Pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Khalid bin Walid mengatakan, sungguhnya aku membawa pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Target kita memang kalau berperang Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak, satu waktu Allah mudahkan, memang kita targetnya tidak pulang. Jadi apa yang kita lihat teman-teman kita di Palestina, itu secara kasat mata seakan-akan penyiksaan buat mereka. Tapi secara pandangan agama tidak, demi Allah. Mereka justru orang-orang yang lebih beruntung daripada kita semuanya. Karena orang yang mati tidak lagi merasakan kecuali satu saja. Poin ini perlu digarisbawahi supaya Bapak Ibu tidak pernah takut untuk mati di jalan Allah. Karena orang kalau mati hanya merasakan satu. Dan keadaannya hanya orang kafir atau orang beriman. Yaitu sakaratil maut. Kalau orang beriman akan mudah ruhnya keluar. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seperti air yang keluar dari mulut kendi. Sementara orang-orang kafir ruhnya akan berantakan di tubuhnya. Pada saat malaikat suruh keluar, maka para malaikat menarik dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu didirikan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras. Cuma itu keadaannya. Jadi orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang dimakan ikan pada saat tenggelam di lautan, orang yang meledak di atas pesawat, orang yang mati di atas ranjang, sama saja. Mereka sedang merasakan sakaratil maut. Gak ada lagi orang yang ditabrak kereta api bilang, aduh kepala saya sakit. Orang yang dicabik-cabik ikan, aduh badan saya sakit. Gak ada lagi semua itu. Berarti teman-teman kita sekarang kasat mata yang sudah hancur badannya, pecah kepalanya, itu sebenarnya mereka tidak rasakan itu. Ini yang harus difahami, informasi gaib yang disampaikan dalam syariat Allah SWT penting untuk difahami. Makanya para sahabat tidak pernah takut. Di masa sekarang orang berperang mungkin jarang 1-2 kilo bisa tembak orang lain. Di masa dulu pedang dengan pedang. Dan selalu sunnatullah menjadi peraturan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang yang mati syahid di setiap peperangan dari masa Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat pasti lebih sedikit daripada orang yang hidup. Padahal jelas-jelas orang yang mati syahid itu harusnya perang itu lebih dekat dengan kematian. Di perang Badar 314 yang mati syahid cuma 60 orang. Di perang Uhud 700 pasukan muslim cuma 70 yang mati syahid. Di perang Khandaq atau Ahzab tidak ada korban di kalangan muslimin. Kecuali luka, ada satu orang sahabat meninggal, Sa'ad bin Mu'ad, kena panah, tapi meninggalnya beberapa hari setelah itu. Setelah beliau menghakimi suku Quraisy yang berkhianat. Kemudian di pembebasan kota Mekah. Kota Mekah, satu kota diserbu dengan 10.000 pasukan muslim, tidak ada satupun korban di antara kaum muslimin. Kemudian juga di perang Hunain ada korban dari Bani Salimah atau Bani Aslam yang dipimpin Khalid bin Walid, ada korban di awal turun di Hunain. Tapi beberapa puluh orang atau belas orang saja. Setelah itu kemudian perang Tabuk sama sekali tidak ada korban. Nabi SAW mengepung wilayah Romawi dan mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW. Jadi memang korban yang mati syahid ini memang yang Allah pilih. Kalau teman-teman masuk di medan perang ragu, aduh saya kalau mati nanti gimana ya? Allah nggak matikan kok, tenang aja. Yang Allah matikan yang memang menggebu-gebu ingin sekali mati syahid. Kalau pernah dengar nama ini, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, ini sahabat yang sangat mulia, ayahnya Jabir. Kalau pernah baca hadis dari Jabir bin Abdullah. Abdullah ini ayahnya, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang luar biasa. Pada saat dia dengar di hari Jumat tanggal 15 Syawal sebelum perang Uhud, pasukan Quraisy akan keluar dan besok tanggal 16-nya akan terjadi peperangan di wilayah Uhud, semalam suntuk beliau tidak tidur. Tidak tidur, padahal besok mau perang. Khusus berdoa agar beliau dijadikan orang yang pertama mati syahid besok. Dan Allah kabulkan. Setelah jenazahnya ditemukan, bagian pelipisnya berdarah, keluar darah. Kata Jabir, aku menguburkan ayahku dengan baju, gamis
baju berwarna putih, garis-garis hitam, dan bagian pelipisnya pecah, dipukul oleh musuh, berdarah. Dia memegang sambil meninggal dunia. Setiap kali tangannya kami angkat, darahnya ngucur. Kemudian tangannya kembali lagi, darahnya tertutup. Dan itu kata Nabi SAW setelah dikubur, dia dikubur dengan baisannya namanya Amr bin Jamuh. Dua-duanya mati syahid radhiyallahu anhum ajma'in di perang itu. Maka kata Nabi SAW untuk Jabir, hai Jabir, mau nggak saya informasikan tentang ayahmu? Dia bilang, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah dari belakang tirai hijab, kecuali ayahmu. Allah mengatakan, wahai Abdullah, wahai hambaku, minta apa yang kau mau. Ini Nabi langsung sampaikan live apa yang sedang terjadi pada ayahnya Jabir Abdullah dengan Allah SWT, dan kepada Jabir disampaikan serta menjadi informasi bagi umat. Terus turun-temurun dalam bab jihad bisa disampaikan. Ini kalau disebutkan tentang para syuhada Uhud. Maka kata Allah SWT, minta hai hambaku. Ayahmu mengatakan, saya mau apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan aku dari neraka dan engkau masukkan aku dalam surga. Dinampakkan neraka, dinampakkan surga, dan dia sudah masuk surga. Pasti dapat tiket VIP masuk surga karena mati syahid. Maka kata Nabi SAW, Allah terus mengatakan kepada ayahmu, sampai ayahmu karena sudah tidak tahu harus menolak seperti apa, dia mengatakan, kalau begitu ya Allah, kembalikan saya di dunia untuk saya dibunuh lagi. Agar saya mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang. Jadi orang yang mati syahid itu berharap kembali ke dunia bukan lagi makan makanan favoritnya, kumpul sama keluarganya, enggak. Mereka berharap justru titik yang kita khawatirkan, ditusuk musuh, kena bom, dipenggal kepalanya, itu yang mereka berharap pada saat kembali untuk merasakannya kembali. Dan Nabi SAW pastikan semua orang yang mati syahid, semua tidak terkecuali, apakah badannya hancur seutuhnya, atau hanya sekedar kena tusukan saja, atau kena pukulan saja kemudian dia mati, misalnya, sama, mereka hanya merasakan seperti cubitan saja. Tidak seperti yang lainnya. Dan ini wahyu, penyampaian wahyu yang jelas kepada kita semua. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nggak ada perlu dikhawatirkan dalam masalah bab jihad. Bahas, jelaskan kepada umat tentang hukum ini. Jangan khawatir dianggap nanti jadi garis keras lah, apalah. Terus kemudian mau dihapus bab ini. Dari mana caranya mau dihapus? Ini syariat Allah dari semua nabi-nabi. Tidak mungkin. Dan kapan kita meninggalkan ini, kata Abu Bakar, meninggalkan jihad ini, maka Allah akan datangkan kehinaan yang tidak bisa diangkat kecuali kembali kepada peperangan ini. Maksudnya peperangan tentu di saat terjadi. Di saat lagi tenang, Nabi SAW contohkan tidak pernah mengganggu orang Yahudi. 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah, di mana tidak pernah diganggu oleh Nabi SAW kecuali mereka pada saat melakukan pengkhianatan. Tidak pernah diganggu. Nabi SAW transaksi, para sahabat transaksi di pasar mereka. Nabi SAW menggadaikan pedang perangnya, baju perangnya kepada mereka. Jadi tidak ada sama sekali ya permasalahan antara kaum muslimin dengan mereka tentunya. Baik, kita akan lihat teman-teman sekalian apa yang diangkat oleh Syekh Mahmud Al-Misri, dalil-dalil berhubungan dengan masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau angkat adalah surah Shaf ayat 10 sampai ayat 12 tentang motivasi agar kita berjihad. Dan kembali saya ingatkan kepada seluruh jemaah dan diri saya tentunya, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, apapun itu, wajib ataupun sunnah, maka sebelum kerjakan, cari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Kita punya hak dalam Islam untuk menanyakan, oh saya kalau sholat duha dapat apa, sholat malam dapat apa, saya baca Quran dapat apa, berzikir dapat apa, haji dan umrah dapat apa, majelis ilmu dapat apa. Boleh kita tanya, dan Allah memang menjanjikan. Tidak ada satupun ibadah yang Allah tidak janjikan. Bahasa ceramahnya biasanya fadilah. Karena dengan ini kita selalu ingin semangat mengerjakan dan juga istiqomah mempertahankan atau konsisten mempertahankan. Begitu juga kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan dosa, tidak ada solusi terbaik untuk meninggalkannya kecuali bisikan wahyu, penyampaian wahyu. Baca dan cari tahu ancaman Allah di dosa yang sedang Anda kerjakan. Bohong, menipu, berzina, apa saja, baca ancamannya. Maka ancaman yang kita baca ini akan membuat kita berhenti dari perbuatan tersebut. Nah, kita akan mulai salah satu ayat yang diangkat oleh beliau. Dalil pertama berhubungan dengan motivasi atau keutamaan orang jihad dalam surah Shaf ayat 10 sampai ayat 12. Kalau teman-teman yang pegang bukunya itu ada di halaman 40. Di poin ke-24, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim."
Allah berfirman dan akan kekal mulia ayat ini sampai hari kiamat, dan beruntung orang yang faham ayat ini dan mempraktikkan dalam hidupnya. Hai orang-orang beriman, maukah kamu, sukakah kamu, aku tunjukkan, kata Allah secara langsung, pencipta berbicara pada kita semuanya, suatu perniagaan, investasi terbaik yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Semua gangguan di dunia, gangguan di akhirat akan hilang dari kamu, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Jadi 3 hal. Beriman kepada Allah, tidak akan pernah yakin ada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau biasa diistilahkan dengan tagut, semua yang disembah selain Allah hilang semuanya. Hanya bergantung, hanya memohon, hanya takut, hanya cinta kepada Allah, dan juga mengikuti dan mengimani risalah Nabi alaihi salatu wassalam, serta setelah itu berjihad atau berperang di jalan Allah. Di sini dikatakan dengan harta dan jiwa. Nah, sekarang kalau teman-teman di Palestina, mereka bisa dengan harta dan jiwanya, semampu mereka. Kalau jiwa jelas mereka bisa, kalau kita tidak bisa. Maka yang kita lakukan adalah harta. Sisipkan dari setiap bulan gaji kita, sisipkan dari pendapatan bisnis kita. Mulai sekarang, detik ini kalau Bapak Ibu dengar, jangan pernah lowongkan, jangan pernah sia-siakan, tapi lowongkan untuk bersedekah untuk teman-teman di Palestina. Cari lembaga-lembaga resmi, sedekah, walaupun hanya Rp1.000, ikut terlibat. Dengan membantu mereka, kita seperti jihad dengan harta kita. Dan umumnya, ayat-ayat tentang jihad dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan juga jiwa kalian. Dan Nabi SAW praktikin setiap kali mau berperang pasti beliau suruh kumpulkan dulu harta kaum muslimin, baik dari zakat ataupun sedekah. Setelah itu beliau berikan perlengkapan perang, membiayai para mujahidin, kalau kemudian pasukan berperang secara fisik. Saya ulangi, hai orang-orang beriman, sukakah kamu atau maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Makna itu lebih baik bagimu, lebih baik daripada semua kehidupan duniamu. Itu maknanya. Kalau mau cari sesuatu yang paling baik, investasi terbaik, kebahagiaan yang paling puncak, yang paling baik adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu mengetahui, niscaya dengan beriman kepada Allah, pada Rasulnya dan jihad di jalan Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Salah satu nama surga adalah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi Allah SWT simpulkan dalam ayat ini, mau ringkas, mau investasi terbaik, pada saat terbuka pintu jihad, silakan kejar di situ. Tentu diikuti dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalil kedua, surah At-Taubah ayat 111. Sebelum saya bacakan ini, betul-betul dalam ayat ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan tentang transaksi terbaik antara kita sama Allah. Allah membeli jiwa kita dan harta kita untuk dibalas dengan surga. Asal mau, dan itu dengan jihad. Perhatikan Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Tadi saya bilang, jangan luput mulai sekarang sedekah buat Palestina. Lowongkan di setiap gaji kita, di setiap pendapatan kita, serahkan semua. Cari lembaga-lembaga resmi, berikan. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Jangan buka pintu negosiasi sama syaitan. Mungkin lembaga ini tidak sampaikan, mungkin nanti dicurangi. Lupakan semua itu. Tugas kita eksekusi, bukan negosiasi sama syaitan. Ada perintah agama, lakukan. Kalau kapan kita sudah sedekah, ternyata orang yang menerima sedekah menipu kita, tetap semuanya innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niatnya. Kita niat sedekah, Allah berikan. Mereka niat menipu, Allah sudah hukum, selesai. Sampai atau tidak sampai sedekah itu ke targetnya. Saya ulangi, sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau mereka terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah. Perhatikan, jadi jihad bukan pertama kali dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
Jadi sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang masalah keutamaan orang yang berperang. Allah balas dengan surga. Sedikit saja diserang oleh musuh, mati, surga yang luasnya seluas langit dan bumi akan kita dapatkan. Ya, berapa banyak tersebar video, ya, foto para mujahidin yang mati syahid dengan senyum. Mana bisa orang mati mengarang-arang senyum? Gak mungkin, gitu kan? Tapi memang senyum terlihat sesuatu. Ada cuplikan seorang mujahid, saya ulang-ulangi hampir setiap saat melihat cuplikan itu karena dia sementara hadapin sakaratil maut, dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, kalau kalian lihat apa yang aku lihat, aku sedang melihat luas surga seluas langit dan bumi. Ya Allah, gitu-gitu. Dia ulang-ulangi sampai dia meninggal. Sambil darahnya ngucur dan dia memang akan meninggal. Subhanallah, Allah perlihatkan untuk dia sampaikan kepada orang yang masih hidup. Sementara dari hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak, tentu ayat jihad cukup banyak ya. Tapi itu dua ayat yang diangkat oleh penulis sebagai saksi bahasan, dan kita cukupkan dengan itu, karena kalau mau bahas bab jihad ini cukup panjang. Buku-buku hadis menulis bab-bab jihad ini cukup panjang lebar. Ya. Bisa mungkin satu bab jihad, kitab jihad saja seperti Al-Mundhir dalam kitab At-Targhibnya dan disahihkan oleh Syarmi dalam Sahih At-Targhib Tarhib itu bisa belasan bab berhubungan dengan masalah jihad saja. Jadi tidak akan selesai dalam belasan kali pertemuan untuk membahas tentang keutamanya karena banyak sekali. Maka kita coba ambil cuplikan-cuplikannya. Di antaranya dari hadis Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, inna abwabal jannati tahta dhiwalis suyuf. Ketahuilah pintu-pintu surga itu sangat terbuka dan sangat dekat, ada di bawah naungan pedang. Maksudnya berperang. Ya, dengan berperang dan kita terbunuh, terluka, maka sudah cukup untuk mendapatkan surga. Nanti akan kita kuatkan seperti biasa, metode yang kami gunakan. Setelah kita baca dalil-dalil yang ada ditulis oleh penulis, kita akan kuatkan dengan dalil-dalil tambahan insyaAllah yang akan saya nukil dari kitab Sahih Targhib Tarhib. Setelah selesai kita bacakan dalil yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya dari yang kedua dari hadis Nabi SAW adalah hadis Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata daraja a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannati fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maksudnya tingkatan-tingkatan orang jihad juga beda-beda. Tergantung kadar keikhlasan, tergantung kadar pengorbanan. Tentu beda orang yang sudah berjihad sekian tahun dengan orang yang baru berjihad hari ini misalnya. Beda orang yang berkorban dengan harta dan jiwanya dengan orang berkorban dengan harta saja atau jiwa saja. Beda antara orang yang memotivasi orang lain untuk pergi berperang bersama-sama dengan orang yang cuma membawa dirinya sendiri dan seterusnya. Maka derajat-derajatnya berbeda-beda. Tergantung besarnya kadar ya upaya kita untuk berperang di jalan Allah SWT. Ini terjadi pada semua ibadah Bapak Ibu sekalian ya. Ada bahasa saya biasa yaitu kemasan. Kemasan dalam ibadah. Kalau Anda bisa mengemas ibadah itu sebaik mungkin, maka Anda akan dapat ekstra pahala. Contoh sederhana. Kita terbangun malam ingin sholat tahajud. Begitu terbangun kita sholat. Daripada saya tidur lagi, saya sholat aja. Uduk, sholat dengan baju kita apa adanya. Mungkin baju yang biasa kita pakai tidur di rumah. Training mungkin dengan baju kaos misalnya. Atau ibu-ibu pakai daster misalnya. Kemudian dia tinggal ambil mukena, dia sholat. Dapat pahala, dapat pahala. Tapi apakah bisa kita dapatkan pahala ekstra? Bisa sekali. Kemasan terhadap ibadah itu. Cara ngemasnya gimana? Memang sebelum tidur sudah diniatkan sholat. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'mah kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu amal soleh dan dia belum kerjakan, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Baru niat. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, kutiba lahu asyura adha'afiha ila sab'amiratun ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Berarti kalau dia niat mau tidur, sholat malam dapat satu pahala tahajud walaupun dia belum kerjakan. Kapan dia bangun, dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia. Berarti ini kan kemasannya. Kita mengemas dari awal bagaimana kita niatkan sholat malam. Kemudian kita sudah siapkan sejadah yang bagus, bubuhi minyak wangi. Kita sudah siapkan baju khusus untuk sholat. Kita sudah siapkan ayat-ayat yang kita mau baca. Bahkan sebagian orang mungkin dia lebih jauh kemasan. Dia mandi dulu pada saat mau sholat malam. Dia menghadap Allah dengan penampilan yang terbaik. Ini semua kemasan memberikan ekstra pahala di ibadah itu. Makanya dalam sebuah riwayat berhubungan dengan bab jihad.
Kata Nabi SAW kepada para ummahatil mu'minin, istri-istri beliau, sesungguhnya seseorang di antara kalian yang paling pertama nanti menyusulku, maksudnya meninggal, setelah aku meninggal nanti adalah orang yang paling panjang tangannya. Setelah Nabi SAW meninggal, kata Aisyah, hampir setiap kali kami bertemu, istri-istri Nabi, itu kami selalu mengukur panjang tangan kami. Siapa yang lebih panjang tangannya, berarti lebih dulu menyusul Nabi SAW. Kami fahamnya begitu. Sampai meninggalnya Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Salah satu istri Nabi ini meninggal duluan dari semua istri-istri Nabi yang lain. Maka di saat itulah kami faham ternyata dimasukkan bukan ukuran tangan fisik. Tetapi sukanya seseorang itu bersedekah. Apakah semua Muhammadin mukminin tidak bersedekah? Iya bersedekah. Mereka bersedekah. Tapi Zainab berbeda. Beliau kalau ingin bersedekah, misalnya ingin bersedekah untuk jihad, baju perang misalnya. Dia tidak beli di pasar. Beliau jahit sendiri, lalu beliau berikan kepada para mujahid. Kalau mau bersedekah makanan, beliau masak sendiri, kemasannya itu. Baru kemudian dikasih kepada orang lain. Karena ini punya ekstra pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seperti itu.